Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Waktu yang indah ini kami akan gunakan untuk merenungkan firman-mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Penjaga Kehormatan Tuhan. Ayat inti 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Travis sedang sekarat. Dia telah diurapi, tetapi leukemianya semakin memburuk. Awalnya dia mengeluh, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Suatu malam Roh Kudus mengesankan dia dengan pemikiran bahwa dari semua anugerah yang dapat diberikan sorga, penderitaan bersama Kristus memberikan kehormatan tertinggi. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika Tuhan ingin seseorang yang bisa melewati pengalaman ini dan masih percaya kepadanya, mengapa saya tidak?" Namun meski merasa damai dengan kehidupan kekalnya nanti, Travis terkadang masih membangunkan ibunya di malam hari. "Bu, saya takut. Saya tidak mau meninggal pada usia 18 tahun. Ibunya akan berkata, "Nak, kamu hanya akan tidur saja, dan selanjutnya yang kamu tahu, kamu akan melihat wajah Yesus." Bayangkanlah hal itu. Menjelang akhir, Travis bangkit dan pulang ke rumah. Senin dia bangun dan berkata, "Saya merasa sakit." Mereka memasukkannya ke dalam mobil dan berangkat ke rumah sakit. Dia berkata dia harus pergi ke kamar kecil. Jadi mereka berhenti di restoran Dennis. Toiletnya hanya memiliki 2 bilik. Kedua pintunya terbuka. Tidak ada seorang pun di sana. Ketika ayah berusaha membantu Travis, Travis berkata, "Saya kesulitan bernafas. Ayah lebih baik menghubungi 911. Pada saat itu terdengar suara dari bilik sebelah berkata, "Travis, tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja." Ayah kemudian memperhatikan sepatu dan celana panjang setelan sutra biru tua. Saat ayah pergi untuk menelpon, ibu masuk ke dalam. Suara itu melanjutkan, "Travis, tidak apa-apa, saya di sini." Para medis menempatkan Travis di tandu. Pada titik ini, orang asing dari bilik yang lainnya itu keluar, menuju ke arah kepala tandu dan menatap wajah Travis. Travis yang sedari tadi memandangi ibunya, menatap wajah orang asing itu. Para medis bertanya, "Apakah Anda ayahnya?" "Tidak, saya temannya." Dia terus mencondongkan tubuh ke arah Travis saat mereka membawa dia ke ambulans. Ketika mereka sampai di rumah sakit, Travis tidak sadarkan diri dan orang asing itu telah pergi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah orang asing itu sebelumnya kecuali Travis. Mereka bahkan bertanya kepada resepsionis di restoran, apakah dia melihat seseorang dengan setelan jas sutra biru tua. Dia menjawab, "Tidak ada seorang berjas sutra yang datang ke restoran Dennis." Mungkinkah malaikat Travis menelpon 911 juga? Tuhan, inilah sebuah kasus khusus. Bisakah engkau menyisihkan waktu 5 menit dari salah satu pengawal kehormatanmu dan dia melakukannya? Tuhan, berilah kami iman yang cukup untuk mempercayaimu
bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk memutaraikan setiap firman ini ke dalam hati dan pikiran kami. Kami siap berkarya bagi-Mu, tuntun kami kepada jalan yang benar. Biar hari ini kami melalui dengan sukacita iman. Engkau kiranya akan menolong kami hari ini. Kami boleh lalui dengan sukacita, dengan satu keyakinan bahwa Allah kami yang adalah Khalik pencipta kami akan selalu menolong kami, mengarahkan langkah kaki kami kepada jalan-jalan yang benar, sehingga kesuksesan kami boleh raih. Hari ini kami yakini dengan iman kami bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang benar dan Tuhan selalu menyelamatkan kami. Semua rencana pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk mampu mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami dan kesuksesan kami raih hari ini. Berkati pergumulan-pergumulan umat, apapun itu Tuhan, di dalam tangan Tuhan kami mau serahkan. Biarlah Engkau berikan jalan keluar. Berikan selalu kekuatan iman sambil berharap penuh hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.